fenomena tentang cinta, patah hati atau apa sampai sekarang kan masih ramai. Apakah Ayah juga dulu mengalami hal-hal semacam itu, perjalanan sampai akhirnya menikah dan mengalami jatuh bangun? Tapi syukurnya diri saya disetting untuk tetap santai-santai aja. Oh gitu. Patah hati berarti pernah Ayah? Ya siapapun pasti pernah kan ya. Karena hati saya juga tidak terbuat dari besi ya. Tapi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau mau pergi ya pergi, ya sudahlah kan gitu. Masa maksa-maksa orang untuk mencintaiku, nggak bisa juga. Betul sih. Kalau cinta ya sudah. Kalau enggak ya enggak gitu. Ketika kita sakit hati, jangan-jangan kita sedang menikmati sakit hati itu. Menjadi bagian dari orang-orang masokis. Iya. Ya kan? Menyukai sakit. Sakit hati itu karena kau nikmati. Jika tidak sudah kau abaikan sejak awal, betul nggak kan gitu? Kau mah ya senang aja dengan diri, ya merasa mengasihani diri sendiri, terseduh-seduh, terseduh-sedan itu karena mungkin masokis aja. Kau sedang menikmati rasa sakit hatimu. Kamu adalah Tuhan bagi hatimu sendiri. Kamulah yang menentukan mau sedih atau senang kan gitu. Ya setting aja olehmu sendiri. Mungkin kau tidak bisa mengubah kehidupan, tapi kau bisa mengubah di dalam cara memandangnya. Jika pacarmu berkhianat kepadamu, kau tetap harus bilang terima kasih ke dia. Karena sudah jujur menunjukkan dirinya yang busuk sebelum kau nikahi. Keren bro, deep. Ya, biasa aja. Biasa aja ya. Emangnya kamu siapa? Raja juga bukan menuntut orang untuk mencintaimu. Saya mah dari awal selalu bilang saya jelek gitu. Itu untuk mengantisipasi dari serangan orang. Saya udah bilang saya jelek gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang saya jelek, itu bukan menghina, tapi mendukung pernyataan saya. Barang siapa yang merasa cantik, ya siap-siap sakit hati karena dibilang jelek ya. Barang siapa yang merasa tampan, siap-siap sakit hati ketika dibilang jelek. Itu mah bergantung bagaimana dirimu di dalam menyikapi kehidupan ini. Makanya saya sering tuh ngomong ke orang-orang. Kalau kamu menuntut orang untuk mencintaimu, itu sama saja dengan kau merasa dirimu raja. Seharusnya mah kau menuntut dirimu untuk bagaimana bisa mencintai semua orang kan gitu. Dalam, mohon teman-teman bisa catat itu. Siapa kamu? Emang siapa kamu yang dicintai? Makanya saya waktu SMA kalau ngomong ke cewek cantik, aku mencintaimu. Ini mah informasi aja untuk menambah wawasan pengetahuanmu. Gitu. Kamu suka juga nggak pantas juga saya gitu disukai olehmu. Yang pantas mah aku yang mencintaimu. Ya ikhlas. Jadinya nggak beban gitu. Aku mah begitu, nggak nyuruh orang seperti saya juga. Iya gitu. Aku mah begitu. Waktu di Twitter ada yang mungkin gak kau jawab mentionnya. Ayo sombong, jawabanku. Kau tahu kepo ya gitu aja. Terus ada orang yang bilang, karena saya mengeluarkan pernyataan di Twitter, ada yang bilang goblok dasar. Oh iya. Agamanya tidak tahu agama, cupu gitu-gitu. Ada yang nanya follower, ayah kenapa nggak marah dibilang goblok? Saya jawab, karena memang iya saya emang gobloknya. Saya mah bukan siapa dan saya gini-gini aja. Wah, keren sih. Dalam itu untuk para. Ya saya mungkin kamu bisa bilang saya tahu saya tidak pantas kau cintai, tetapi yang pantas mah adalah aku mencintaimu kan gitu. Iya. Lebih mudah mencintai sih daripada dicintai ya. Ya lebih penting mah mencintai orang. Jadi tidak pernah kalau udah mencintai orang mah ketika tidak nyaci maki orang karena kita cinta. Berarti sakit hati itu terbentuk karena ekspektasi ya? Sakit hati itu karena kau nikmati. Karena dinikmati itu. Jika tidak mah sudah kau abaikan sejak awal. Kan gini, aduh ayah aku ingat mantan terus. Nah itu salahmu. Kan Allah sudah bilang ingatlah kepadaku kata Allah. Kalau kamu ingat Allah mah gak akan ingat mantan. Itu. Karena kamu gak ingat Allah jadinya ingat mantan terus. Jauh ya dari Allah ya. Jadinya Soklah ingat kepada Allah. Kau akan lupa dengan segala masalah. Jangan-jangan karena kau terlalu pikirin aja. Ketutup sama bayang-bayang mantan. Oh. Ya
Setiap Ya hari. itu berarti orang itu nggak ingat Allah, ingatnya mantan terus ya. Kalau udah ingat Allah mah kamu akan tenang ya. Benar. Berarti baca Quran ya. Ingatlah kepada yang Maha Pengasih, bukan ingat kepada orang yang meninggalkanmu. Gila apa? Ditinggalin diinget-inget ya. Iya, enak bener dia itu. Udah nyakitin masih juga kau ingat-ingat. Gila. Gila. Ingat Allah. Yang bodoh tuh kamu. Dah. Udah ditinggalin masih kau ingat-ingat. Dia mah enak-enak aja. Iya benar. Bacanya Quran, jangan baca chat-chat yang lama. Iya memang. Al-Quran jelas sebuah kebenaran. Ngapain kau membaca yang belum tentu benar? Malah hoak lagi. Ya. Baca yang benar-benar aja tuh. Al-Quran itu sudah jelas benar. Kalau yang lain mah ngapain lah kita diambil kesimpulan itu belum tentu juga sebagai sebuah kebenaran. Baca Itu Quran. beneran loh. Baca Quran sudah pasti itu benar. Ngapain kau baca-baca berita yang belum tentu benar? Benar. Kau bisa termakan oleh isu-isu yang Gak jelas. jelas, oleh berita-berita yang gak jelas. Baca aja yang jelas-jelas Al-Quran. Ngapain kau mikirin mantan? Mending mikirin Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mantan orang yang meninggalkan kau dan menyakitimu. Allah jelas Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, Dia sayangnya udah hilang ya. dia mah udah hilang. Kataku mah seperti itu. Benar sekali, mantap sekali. Jadi begitulah teman-teman.